Halo semuanya, balik lagi sama aku. Untuk video kali ini aku mau nepatin janji aku yang aku bilang aku bakal bikin room tour. Aku udah janji tuh ke beberapa orang sih di Instagram, jadi aku pikir ya sekalian deh ya, karena aku udah lama banget nggak bikin video baru. Ya udah deh, kita mulai dari sini aja kali ya dulu. Nah, kita mulai dari kamar aku. Jadi ini tempat tidur seperti yang kalian lihat, kasur. Terus ini kursi, biasanya aku dudukin buat kalau lagi makeup atau skincarean, atau aku jadiin meja kalau aku lagi makan terus sambil nonton gitu deh. Terus ya ini pemandangan apa dari jendela kamar. Ini mataharinya lagi ada nih. Sebenarnya ini tuh udah sekitar jam 8 malaman. Bentar, jam berapa ya, cek tuh, jam 8an gitu, tapi masih terang banget kan. Terus lihat kan rumah kecil di sana itu tuh rumahnya si opa. Jadi bapak ibu kos aku tuh umurnya udah 60-an tahun kan. Terus si bapak kos aku tuh masih punya bapak. Nah, itu tuh dia tinggalnya di situ. Umurnya tuh udah kayaknya hampir 90 tahun, tapi masih fit. Dia masih punya ayam diternakin, terus masih sering berkebun. Mas, keren banget sih pokoknya. Terus tuh kelihatan kan kebun mereka penuh dengan bunga-bunga, karena lagi berbunga juga. Ntar aku kasih lihat lagi deh detailnya. Terus itu pohon bunga juga, aduh kurang fokus ya, ya gitulah, ntar aku kasih lihat lagi. Terus ya gitu deh, tuh kalau lagi cahaya matahari masuk tuh lebih lebih bagus. Dan kamar aku termasuk penuh sih, soalnya aku ya begitulah, aku tuh suka koleksi skincare, suka koleksi makanan. Jangan terlalu dilihat ya. Terus aku juga lagi hobi ngelukis sebenarnya, jadi ya ada alat-alat kayak gitu deh buat ngelukis. Terus ada koleksi buku, dan naturally kelamutan ya, kayak ini tuh jilbab dua, ini tuh rok, ini tuh baju hari-hari, ini tuh kumpulan celana. Terus ini kaca buat kalau siap-siap, buat mau tidian kan. Terus ini dua alat musik nih, jangan tanya, aku nggak bisa. Aku udah pernah nyoba buat hobi, tapi aku nggak bakat di musik, jadi itu cuma buat dekorasi. Di belakang tuh ada setrikaan. Aku punya dua jenis setrika, setrika uap dan setrika biasa. Aku sembunyiin di sini biar nggak kelihatan. Terus sofa ini buat sholat. Ini jemuran gitu, kalau jemur yang hal-hal kecil. Ini haisung pemanas. Ini gantungan baju-baju gitu deh ya, karena aku lagi koleksi dress, jadi aku suka gantung di sini biar gampang kalau habis setrika kan, nggak kusut. Sama kayak jaket-jaket cardigan gitu segala macam. Pokoknya biasanya aku sortir sesuai musim, karena musimnya sekarang udah nggak panas, tapi kadang bisa dingin juga, jadi bisa adalah buat pakai cardigan gitu sama jaket-jaket tipis gitu gitu. Terus ini tas aku gantung di sini, koleksi tas aku. Terus di belakang baju ini tuh juga ada sepatu. Bentar ya, tuh kelihatan gak sih, tuh ada sepatu. Ini nih tuh sepatu. Jadi emang aku taruh di bawah gitu, karena dia emang khusus tempatnya sepatu. Tapi karena ketutupan baju, jadi nggak kelihatan. Tapi lumayan buat naro-naro gitu. Ini tuh taruh payung, topi segala macam. Ini kalau aku 0,5 in ya, biar lebih kelihatan. Sekitar kayak gini deh bentukannya. BTW ini kan tanaman kering ya, aku tuh dikasih sama si oma-oma waktu aku praktikum. Dia ngasih aku bunga sama teman aku juga atau sahabat aku. Terus aku keringin ini sampai sekarang, jadi kayak estetik gitu deh. Kalau ini mah palsu. Itu pemandangan samping rumah, tapi itu jalanan depan rumah udah. Nah, ya udah sih gitu aja nih dari depan kamar aku.
kalau aku ditanya kenapa aku punya 2 sendal, sebenarnya ada 3 sih. Em, karena kalau yang berbulu gini ya, ini tuh aku suka kalau lagi kedinginan, apalagi waktu winter kan, jadi anget di kaki kalau kemana-mana, lagi masak, lagi apa gitu. Kalau ini tuh enak waktu pakai wudhu, karena kan kalau basah kan nggak apa ya, nggak bikin nggak nyaman gitu loh, kayak lebih cepat kering kan kalau basah. Terus satunya lagi tuh buat aku keluar, kalau aku ngambil paket, aku buang sampah gitu. Ribet ya cewek. Terus ini tuh lorong kita, di sana itu di ujung itu nih, bentar deh aku kasih lihat. Oh, ini tuh pintu buat apa ya, lemari-lemari pakaian kita, sama kayak gudang gitu sih. Ntar aja kalau rapi aku kasih lihat, tapi ini lagi berantakan banget karena kan hitungannya kayak gudang gitu. Terus ini pintu kita ke bawah. Iya, ada paket, itu paket aku. Kelihatan nggak tuh, yang putih-putih itu. Dan ini ke bawah itu pintu ininya, pintu keluar kita yang di bawah itu, gitulah. Terus lanjut kita ke kamar mandi dulu kali ya. Ntar aku nyalain lampu dulu biar lebih kelihatan. Jadi kamar mandi kita itu cuma ada douche, jadi shower doang. Kita nggak punya bathtub kayak dulu, tapi genuh sih buat kita. Terus ada kaca. Terus ini lemari buat apa ya, kita bersih-bersih kamar mandi isiannya. Terus ini kan ada kacanya tuh buat lemari, ini punya temen aku, yang kanan yang sebelah kiri itu punya aku. Baru orang cewek juga. Terus di atasnya juga ada lemari. Ini jendela buat luften. Nih aku 0,5 in kayak gini bentukan kamar mandinya. Gitu. Lanjut kita ke dapur. Tuh, ini malah lebih kelihatan arah ke belakang. Cuman kaca kita lagi kotor. Nah, dapur ini tuh ada microwave. Terus ini apa, buat naro-naro kita biasanya buat minuman, kopi, teh, segala macam kita terus itu. Terus ini buat nyuci piring. Tapi kita juga ada spool machine nih, barusan selesai ya. Tinggal diberesin aja. Tuh. Enak di sini tuh kalau nyuci piring itu pakai mesin, jadi nggak cuci tangan. Karena aku nggak suka cuci pakai tangan. Aku nggak suka tangan aku kotor. Terus ya ini lumayan aku habis beres-beres, jadi agak rapi dikit. Kita punya 2 rice cooker. Ini punya aku, ini punya teman aku. Biar kita masaknya lebih enak aja, nggak nunggu-nungguan. Masaknya bisa sesuka hati masing-masing, biar nggak kelai. Terus ini tuh tempat sampah kita. Nah, di Jerman itu tempat sampahnya tuh dipisah. Ada juga sih yang enggak, tapi kebanyakan dan lebih bagus emang dipisah. Nah, di tempat kita tuh ada sampah bio buat biomul. Ini tuh buat ini enggak ya, ini resmul, sisa-sisa. Ini tuh buat plastik. Terus kita juga punya sampah papier buat kertas-kertas kayak gitu. Kita taruh di dalam sini, terus kita buang ntar kalau udah penuh. Ini buat toaster ya. Terus ini kumpulan piring-piring panci. Ini yang seperti aku bilang microwave. Ini bahan makanan kita. Itu juga beras, tepung, apa tuh di sini, sama bahan makanan lainnya. Ini buat bestek. Ini juga kumpulan bahan makanan, gelas, lain-lain. Ini oven. Itu juga sih sama. Kita banyak ngumpulin bahan makanan sih di mana-mana kalau kita mah. Terus ini tuh buat gelas-gelas, cangkir, di atas buat tupperware. Ini lagi tempat bumbu-bumbu kita.
Jadi yang atas nih bumbu bersama, enggak juga sih, ya bumbu bersama biasanya. Ini punyanya teman aku atau sahabat aku, ini punya aku. Tuh udah kayak toko Asia lah ya. Terus kalian tahu nggak sih ini kalau misalnya kalian lagi masak terus nyalain ini, biar uapnya tuh keluar gitu loh. Terus ini buat lampu doang sih gitu. Kebanyakan kalau kompor Jerman pasti dia punya ini gitu deh. Terus ini kulkas kita, ini Gefrierschrank. Monyong, untung gak rusak. Astaga, ngeri banget. Ini juga panci-panci gitu di sini. Terus sebenarnya kan kita tuh ditawarin mau bikin apa ya, kayak lemari lipat gitu kan, di sini ditaruh di dinding biar bisa dilipat, lemari lipat, meja lipat buat kita makan bareng gitu-gitu. Tapi males, karena kayaknya nggak lounge sih kalau kita bentar lagi pindahan atau segala macem. Jadi kita kalau nunggu sambil makan, sambil nongkrong-nongkrong, kita cuma ngambil kursi ini terus duduk-duduk di sini, terus makannya kita makan di kamar. Terus ini tuh tau gak isinya apa? Aduh, sereal. Jadi tuh aku waktu itu pengen banget makan Coco Crunch, terus ngeliat ini kan, aku pikir rasanya mirip, enggak enak. Terus aku campur sama ini tuh enak sih sebenarnya. Jadi rasanya kalau dicampur berdua itu lebih enak gitu, kan aku campur. Nah ini balkonnya di kamarnya teman aku nggak mau nunjukin kamarnya dia. Aduh, gimana sih? Oh ini ada balkon kecil gitu di sini. Nah ini tuh tanaman Blaureggen atau wisteria, tapi udah rontok semua, jadi tinggal daunnya doang gitu. Ntar aku kasih lihat ya waktu mereka berbunga, cantik banget. Tuh jam 8-an malam itu masih lumayan terang. Nih aku 0,5in lagi ya biar lebih kelihatan lagi. Nah kita mulai dari luar ya. Ini arah ke garden atau halaman belakang kita. Sama dia tuh dipintuin gini biar nggak ada kucing masuk, soalnya kucing itu suka ngerusak tanaman kata dia. Terus dia tuh lagi beli-beli bunga buat musim semi gitu. Ini aku tahu sih bunga ini, tapi aku lupa namanya, ntar aku tulis ya. Nah ini tuh tempat mereka biasa barbekyuan. Terus ini tempat kita parkir sepeda. Itu sepeda mereka yang gede, mereka punya mobil, terus sama motor gede. Itu ada tong sampah buat papir yang warna biru, tong sampah biru. Terus ini kalau mau nongki-nongki di sini juga bisa. Mereka juga ada bangku di sana, itu juga bisa buat nongkrong. Terus jangan heran kalau banyak suara lebah, suara tawon. Soalnya tuh di sini benar-benar natur banget lah. Ini biasa mereka duduk-duduk juga di situ baca buku di bangku gede tadi. Terus ini ada tanaman yang warna putih itu namanya fingerhood. Itu tuh tanaman beracun kata dia, jadi harus hati-hati kalau megang. Bisa sampai meninggoy. Apalagi buat anak-anak ya harus hati-hati sama tanaman beracun.
Nah ini tuh penuh banget dengan bunga, ada bunga mawar lah, terus ini tuh pohon cherry. Ntar ya kalau berbuah aku kasih lihat lagi di IG aja, tapi tuh warna-warni banget lah pokoknya tanamannya mereka. Terus ini tuh juga banyak sayur, ada sayur yang namanya mangold yang rimbun itu, terus ada kayak daun seledri, terus ada apa tuh namanya, aku lupa dia sayur yang dia tanam. Ntar aja lah aku sharing lagi. Terus ini tuh strawberry atau Adveren, nggak terlalu banyak sih, terus nggak terlalu gimana gitu, tapi lucu aja tuh udah berbuah karena dikit juga kan mereka nanamnya. Terus itu di samping-sampingnya juga banyak tanaman Kreuter gitu. Mereka juga selalu bilang kalau kita mau ngambil sesuatu, mau manen, ambil-ambil aja. Terus di sana itu di pojok ada tong warna hijau, itu tuh kompos, mereka bikin pupuk sendiri. Terus itu tanaman zucchini warna kuning. Ntar aku kasih lihat kalau udah panen. Tuh kalau aku 0,5 in, besar kan garden mereka. Dan mereka itu ngerawat ini semua sendiri, terus setiap hari nyiramin sendiri. Kecuali mereka pergi liburan, terus kita yang diminta tolong buat nyiramin tanaman. Terus kita juga bantu panenin. Terus kerennya itu kalau hujan, airnya tuh ditampung gitu loh buat nyiram tanaman sama buat nge-flush toilet. Terus ini tuh kolam mereka, ada ikan-ikannya gitu. Dan tahu nggak, ikannya itu mereka nggak beli, jadi itu ikan datang sendiri. Karena mereka maunya semua dari alam. Jadi semua itu kayak nature gitu. Terus ini ruang bawah tanah kita. Kan ini banyak ya luas, tapi kita coba ngeliatin tempat kita aja. Namanya keller. Tempat kita nyuci-nyuci baju. Tuh ada wash machine, mesin cuci baju lagi aku nyalain. Terus karena mereka pakai tenaga tata surya, jadi lebih bagus kalau kita tuh nyuci-nyucinya pas siang, pas lagi terik-teriknya matahari gitu. Terus ini gefrishang aku atau freezer, aku ngambil es 1 karena lagi panas terus pengen aja. Bentar lagi selesai, 16 menit. Ini tampak pintu luar ya. Terus ntar kita lihat depannya rumah ini gimana. Di depan itu juga banyak tanaman gitu. Terus itu tuh arah balkon teman aku. Waktu si bunga Blaureggen atau wisteria itu berbunga, itu cantik banget. Ntar aku kasih lihat fotonya ya, atau sekilas videonya. Nah ini tuh kawasan rumah tetangga-tetangga kita gitu. Nah ini dia tong sampah. Jadi kan kayu-kayunya ini buat pelindung tempat sampah ini, itu tuh mereka bikin sendiri karena mereka mau tempat sampahnya itu lebih rapi gitu kan, jadiin satu. Terus kalau beli tuh harganya mahal kata mereka, jadi mereka bikin semua sendiri, pakai kayu-kayu bekas juga lagi kata mereka. Ya udah, kita mulai dengan nge-spill harga wonongnya kali ya. Jadi harganya itu 275 euro per orang, jadi aku bayarnya 275 euro, terus sahabat aku bayar juga 275 euro. Tapi itu tuh udah WAM itu, jadi udah masuk listrik, air, sama internet, jadi kita nggak perlu bayar itu lagi. Terus kita tuh dapat wonong ini tuh juga apa ya, zufällig sih sebenarnya, kayak kebetulan gitu. Jadi waktu kita selesai Ausbildung kan kita harus keluar dari tempat wonong itu. Jadi kan waktu kita Ausbildung kita tuh tinggalnya satu tempat di tempat kerjaan kita, tapi setelah Ausbildung kita tuh harus pindah dari situ karena itu tempatnya harus dipakai buat azubi yang baru gitu. Nah waktu pencarian wonong itu
mantan teman kos aku itu tinggal di sini, dan dia tuh nawarin ke kita. Kalian tau lah ya, kalian sering ikutin aku di Instagram, aku tuh sempat kelahi sama si dua teman kosan ini gitu, sering cekcok terakhir, tapi kita tuh baik-baik aja. Setelah aku marahin mereka, somehow mereka tuh jadinya lebih baik ke aku dan gak pernah cari masalah lagi gitu. Terus salah satu dari mereka tuh malah ngechat aku duluan, terus nanya-nanya kalau kita tuh lagi cari Wonung atau enggak. Terus aku bilang iya. Terus mereka tuh nawarin ini, karena ternyata kan mereka 2 orang. Yang satu ini yang tinggal di kamar aku ini dulunya, itu tuh mau pergi ke negaranya. Jadi dia tuh sebenarnya awalnya nggak mau balik ke Jerman lagi, tapi sekarang udah di Jerman. Panjang lah ceritanya. Pokoknya pada saat itu dia tuh harus balik ke negaranya dia. Terus yang tinggal di tempatnya teman aku itu, atau sahabat aku itu tuh pindah ke kota lain. Jadi pas banget lah di situ waktu kita lagi nyari Wonung, dan ini tuh bakalnya kosong. Terus mereka nawarin ini tuh ke kita gitu. Terus si ibu kosnya itu juga kenal kita kenal waktu itu karena waktu itu kita lagi praktikum atau internship di tempatnya dia kerja. Jadi dia tuh ketuanya di Tagespflege itu. Kita waktu itu praktikum itu tuh di Tagespflege, dan dia tuh ketuanya di Tagespflege itu gitu. Kalau kalian Ausbildung, kalian juga harus praktikum di tempat-tempat lain kayak kita. Nah terus karena udah kenal kayak gitu, jadi dia tuh lebih mau ngasih Wonung ini ke kita, karena dia bilang dia nggak bakal mau nyewain tempat ini tuh sama yang lain. Karena awalnya tuh rumah ini tuh karena rumah ini tuh sebenarnya mau dijual, terus mau dikasih ke anaknya mereka, mau dibagi-bagiin gitu. Tapi masih ada waktu gitu loh, masih setahun 2 tahun. Nah di waktu itu tuh kita tuh boleh buat nyewa di sini gitu. Susah banget ya nyelasinnya. Terus dia tuh juga bilang ke kita, kalaupun suatu saat kita tuh pindah ke kota lain atau kemana, mereka nggak akan nyewain rumah ini atau kamar-kamar ini tuh ke orang lain, karena mereka nggak percaya. Dan mereka mikirnya karena mereka juga mau bantu kita gitu, karena udah kenal kita terus mau bantu kita. Jadi kayak aduh sus banget gitu loh. Terus nggak cuma itu, waktu kita tuh pindahan, si ibu kos itu sampai rela bikin satu hari libur buat bantuin kita pindah. Jadi dia tuh yang ngejemput kita di Wonung kita lama pakai mobil, terus bantuin kita ngangkat-ngangkat barang, terus pindahin ke sini ke tempat baru kita ini. Bahkan sebelumnya itu dia juga bersih-bersih kamar kita ini buat kita waktu kita datang atau waktu kita pindah tuh juga udah tinggal beres gitu loh. Jadi kayak ya ampun, effortnya dia tuh banyak banget sih buat kita. Terus waktu pindahan itu gak cuma dia yang bantu, tapi ada salah satu teman kerja kita yang udah kayak bapak kita sendiri gitu, yang bantuin kita. Dia juga bawa mobil, terus bantuin kita ngangkat-ngangkat segala macam. Kalau nggak ada 2 orang itu nggak tahu deh kita gimana bisa pindahan, karena barang kita tuh termasuk banyak banget, apalagi barang aku. Jadi kayak ya ampun, untung aja di zaman tuh masih dikasih orang-orang baik kayak gitu sih. Jadi makanya kalau bisa kita baik aja ya ke semua orang. Walaupun gak semua orang baik ke kita, tapi ntar ada aja lah orang-orang yang bakalnya baik juga gitu loh ke kita, ngerti nggak? Jadi kayak bersyukur aja sih di situ. Udah kali ya, baterai aku udah mau habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karena aku udah lama banget nggak bikin video, jadi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Makanya kebetulan karena aku udah janji masalah room tour ini aku tepatin. Terus kalau ada request mau video apa lagi, bilang aja di DM atau di komen. Oke, bye bye.